Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyami lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami di program TVRI Sumatera Selatan dalam acara Hikmah Ramadan 1443 Hijriah. Baik pemirsa, tema kita hari ini puasa meningkatkan takwa, rasa syukur dan istiqomah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang hamba yang beriman, tentu saja kita sangat menginginkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena hanya hamba Allah yang bertakwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik pemirsa, tema kita hari ini puasa meningkatkan takwa, rasa syukur dan istiqomah. Bersama narasumber yang telah hadir di studio pada hari ini, yaitu yang terhormat Al-Ustadz Haji Dr. Kemas Badarudin MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Senang sekali mendengar kabar Ustadz, selalu sehat. Semoga sehat selalu ya Ustadz. Amin, amin. Sehingga dapat beraktivitas dengan semangat dan insya Allah selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustadz, hari ini kita ditemani jamaah nih dari ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukarame. Oke, kita sapa dulu ya Ustadz. Oke. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, cantik-cantik sekali hari ini. Apa kabarnya ibu-ibu? Bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu selalu semangat ya dalam menimba ilmu pengetahuan agama. Amin ya rabbal alamin. Oke, kami informasikan nih bagi ibu-ibu jamaah, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Dan bagi pemirsa dimanapun berada, kami juga persilahkan untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0711 311 454. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qori kita, Bribtu Muhammad Arif Rafli, yang akan membacakan Quran Surah Ibrahim ayat 6-8. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan dengan khusyuk akan mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Ustadz, tadi Qorik kita telah membacakan Quran Surah Ibrahim ayat 6-8. Sangat berkaitan sekali ya Ustadz dengan tema kita hari ini. Tadi saya mendengarkan bahwa ada kalimat yang sangat populer, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kita bersyukur maka akan Allah tambah lagi nikmat itu kepada kita. Dan sebaliknya jika kita mengkufuri nikmat Allah maka azab Allah sangatlah pedih. Oke pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa tema kita hari ini puasa meningkatkan takwa, rasa syukur dan istiqomah bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Kemas Badrudin MAG. Bagi jamaah nih yang nantinya akan ada pertanyaan, tolong dipersiapkan pertanyaannya. Dan bagi pemirsa dimanapun berada, kami juga mengundang bersama kami untuk menghubungi di 0711 311 454. Baik Ustadz, langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu puasa meningkatkan takwa, rasa syukur dan istiqomah. Boleh tolong dijelaskan Ustadz, bagaimana sih definisi takwa yang sebenar-benar takwa itu? Dan bagaimana cara kita meningkatkan takwa, rasa syukur dan istiqomah pada bulan Ramadan ini? Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi farada alaina siyam linakuna minal muttaqin. Shalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabihi wasallam wa ba'd.
Jamaah televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan, di mana saja berada, tema kita sangat penting ini untuk dibicarakan. Yang pertama takwa. Pahami betul bahwa Ramadan itu melahirkan takwa, janji Allah. La'allakum tattaqun. Ramadan dengan puasa itu akan melahirkan 4 sifat yang penting. Yang pertama, dengan Ramadan kita akan menjadi orang yang tawadu. Itu tawadu. Tawadu itu rendah hati. Kenapa demikian? Kita ketika berpuasa sehari tidak makan itu sudah loyonian. Ada orang yang tidur saja. Di teras tidur, di kamar tidur, di kantor tidur. Sudah lemah sekali. Bagaimana akan sombong? Nah, ini melahirkan sifat bagaimana kita tawadu. Nah, tawadu ini akan mengantar kepada ketakwaan. Yang kedua, dengan puasa Ramadan kita akan jadi orang yang qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bayangkan di siang hari, syahwat kita, nafsu kita luar biasa tingginya. Ketika melihat makanan, ada es campur, ada es dawet, ada es cendol, segala macam membuat kita selera. Bahkan kita berkeinginan untuk memakan semuanya. Tapi ketika nanti azan berkumandang di waktu maghrib, ketika satu teguk saja air yang kita minum, hilang semua itu syahwat tadi. Inilah hidup. Jadi hidup ini semakin serakah, semakin kurang. Kata Rasulullah, manusia ini kalau diberikan satu lembah berisi emas, dia akan meminta lembah yang berikutnya. Maka ibarat orang yang meminum air laut. Semakin dia minum, semakin kurang. Semakin haus dia. Nah, ketika Ramadan akan melahirkan itu. Betapa semua keinginan kita selesai itu ketika hanya meminum satu teguk air saja. Itulah hidup. Maka akan menjadi orang yang qanaah. Yang ketiga, menjadi orang yang wara. Apa itu wara? Orang yang terhindar dari yang subhat, apalagi yang haram. Di Ramadan kita sadar kan? Allah melarang, padahal kita minum kita sendiri, hasil dari jerih payah kita sendiri, makanannya halal, minumannya halal, istri kita sendiri, tapi Allah larang. Nah, kita mau mengikuti larangan Allah itu. Maka jadilah orang yang warok kita. Nah, warok itu berisi nanti ada sabar dan istiqomah di sana. Yang keempat, itu akan melahirkan huruf iya. Apa itu iya? Yakin. Kenapa kita bisa bertahan tidak makan di siang hari? Karena kita yakin ada balasan dari Allah. Ada pahala yang sangat besar. Di Ramadan ini, waktunya sangat mustajab. Tidak sama di waktu lain. Kalau di tempat lain misalnya kita ke Mekah, ada di Multazam yang paling makbul. Ketika di Madinah, di Raudhah. Tapi Ramadan, kata Allah semuanya itu. Tidak ada waktu selama 24 jam itu kecuali Allah kabulkan doa-doanya. Salah satu doa yang tidak tertolak adalah ketika dia berpuasa sampai dia berbuka. Nah, oleh karena itu ini luar biasa. Inilah takwa. Jadi takwa itu terdiri 4 huruf. Ta, qaf, waw, dan ya. Takwa. Tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Ini mereka orang yang takwa. Jadi takwa itu ditentukan oleh sifat 4 ini. Ini banyak jadi kalau misalnya Imam Qusairi dan imam-imam lain banyak mengatakan bahwa 4 itu ciri dari takwa yang dilahirkan oleh Ramadan. Nah, kalau orang sudah takwa, dia tawadu, rendah hati, merasakan penderitaan orang lain, mau membantu, kemudian dia qanaah, syukur dengan apa yang Allah berikan, tidak selalu mengeluh, tidak kata orang tua yang enak. Maka inilah orang yang takwa. Kemudian wara, terhindar dari yang subhat apalagi yang haram. Kemudian yakin. Hidupnya harus yakin. Allah itu akan tergantung dari keyakinan kita. Allah kata dalam diskusinya, ana inda zanni abdibi. Aku ini tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Nah, inilah takwa itu. Jadi konsep takwa itu ketika orang memiliki tawadu, qanaah, wara, dan yakin, maka dia akan terhindar dari semua kejahatan. Akan terhindar dari angkara murka. Terhindar dia karena dia sudah bisa menahan dirinya. Ini jadi orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Oke, baik Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi dapat kami simpulkan bahwa takwa itu terdiri dari ta, qaf, dan waw. Yang pertama itu tawadu. Kalau bahasa orang sekarang itu tertawa sambil duduk. Itu benar nggak Ustadz? Tertawa sambil duduk. Salah ya Ustadz ya? Iya. Itu bahasa orang anak-anak zaman now gitu. Oke. Yang kedua, qanaah, merasa cukup. Nah, qanaah ini Ustadz, kita kan manusia nih, punya rasa yang gak pernah puas. Itu gimana Ustaz cara mengatasinya? Sehingga kita memiliki sifat yang qanaah ini. Hati-hati Rasulullah mengambil nasihat Umar Hakim kepada anaknya. Ya bunaya inna dunya bahrun amik. Faqad ghuriqa fi unusun kathir. Fakun safinataka fi taqwallah.
Rasulullah katakan, hati-hati dunia ini seperti lautan yang sangat dalam. Sungguh telah banyak orang yang tenggelam. Oke, baik Ustadz, kita break sebentar Ya. untuk menyaksikan iklan berikut ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis, Nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita. Seberapa bangga kita seberapa paham kita Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta Atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Hikmah Ramadan 1443 Hijriah. Kami ingatkan kembali bahwa azan beduk untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pukul 18:09 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Ustadz, kita lanjut lagi tadi pembahasannya mengenai qanaah merasa cukup dengan apa adanya. Iya, qanaah itu penting. Kita Rasulullah katakan al-insan bitakhir wallahu bitakdir. Manusia ini boleh berikhtiar, tapi ketentuan ada di tangan Allah. Tidak bisa kita memaksakan. Kita silakan berambisi apapun yang kita capai, tapi Allah yang menentukan. Nah ketika itu terjadi maka harus qanaah. Terimalah. Dan itu yakin pasti ada hikmahnya dan kepentingan kita. Likulli syai'in bil hikmah. Setiap kejadian itu Allah tetapkan untuk kita pasti ada hikmahnya. Tidak boleh memaksa. Nah kalau kita memaksa itu sudah melanggar. Dan tidak mungkin Allah kabulkan. Sudah ada ketentuannya semua. Maka kita harus qanaah dengan apa yang kita Allah. Apakah kita miskin? Syukurlah dengan kemiskinan kita. Kalau orang miskin kan tidak ada tanggung jawab yang kecil. Ibarat kita masuk supermarket, kita masuk baik keliling-keliling, keluarnya kan ada pertanyaan. Tapi kalau kita banyak ngambil di supermarket itu, pas keluar banyak pertanyaan. Nah, Oke, sama itu. saja berarti kita mempunyai apa yang kita inginkan itu kita harus raih. Tapi kalau Allah sudah takdirkan begitu, maka kita tidak bisa apa-apa ya Iya, Ustadz ya. semua takdir di tangan Allah. Kita harus terima, itulah ketentuan Allah, itu yang terbaik buat kita. Selanjutnya menurut Allah. tadi ada wow Ustadz, waro, yaitu terhindar dari syubhat. Ini bisa kita dapatkan atau raih dari sabar dan istiqomah. Itu bagaimana Ustadz caranya? Iya, kalau kita waro itu kan Ramadan melahirkan orang yang waro. Alangkah ruginya nanti setelah Ramadan kita tidak waro lagi. Seperti kerbau. Kerbau itu kan sudah dicuci, dimandikan, dibersihkan, lihat lumpur, masuk lagi. Nah kalau Ramadan tidak, kita kan nanti terjaga terus. Selama 1 bulan ini kita dijaga oleh Allah agar terhindar dari yang dilarangnya.
Nah kita akan terhindar. Nah kita akan istiqomah nanti. Melahirkan orang yang istiqomah dan yakinlah. Keyakin itu penting. Ana inda zanni abdibi. Allah katakan aku ini tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Nah tanpa keyakinan kita ada rugi dalam hidup ini. Ada orang misalnya tahlilan misalnya. Ada tahlilan. Dia datang tapi tidak ada yakin. Sia-sia saja. Tapi kalau yakin ada pahalanya. Maka kalau MC saya ingatkan. Jangan ngomong kita sudah baca Al-Quran. Kalaupun ada pahalanya. Tidak boleh ngomong begitu. Pasti ada pahalanya. Pahalanya kita hadiahkan. Hadisnya silakan buka. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa itu sampai. Nah itu gitu. Jadi yakinlah. Bahwa hidup ini yakin. Yakin kita mendapat pahala maka kita puasa Ramadan. Nah kemudian tema kita adalah bersyukur. Kita bersyukur hidup ini. Dengan Ramadan kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan Ramadan ini kata Allah la'alakum tattaqun. Membimbing kita jadi orang yang takwa. Rasulullah katakan sumu tasihu. Berpuasalah kamu maka akan sehat. Nah sehat di sini jasmani dan rohani. Sehat jasmani kita ya kita hilang semua. Kolesterol, namanya asam urat, darah tinggi. Itu hilang dengan puasa. Yakin ini. Nah kemudian jiwa kita juga sehat. Ya tadi tawadu, qanaah, waro, yakin ini jadi sehat. Jiwa kita sehat, berpikirnya sehat. Ya, syukur kita karena ada Ramadan. Di samping itu Ramadan ini membakar dosa. Allah tahu betul kita banyak dosa. Dosa kita ini banyak. Ada iri hati, dengki, takabur, riya, ujub, sombong, macam-macam dosa kita. Allah sayang dengan kita. Agar dosa-dosa itu terbakar, Allah siapkan Ramadan. Ramadan itu artinya romdoh, api yang menyala-nyala. Untuk apa ini? Untuk membakar dosa-dosa kita. Nah, dibakar. Jadi kalau sakit, tidak apa-apa Ramadan itu. Senang kita bersyukur. Bersyukur dengan sakitnya Ramadan. Karena disegerakan namanya narul ajilah. Siksa yang disegerakan. Kalau siksa dosa yang ditahan oleh Allah, kata Allah kaget di akhirat baik. Sana stajajuhum. Al-Quran menyebutkan kau akan kuberikan semua, nanti ku siksa di akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan alfi sanatin mimma ta'udun. Sama dengan 1000 tahun. Bahkan dalam soal Al-Ma'arij, juz 29 Allah katakan khamsina alfa sanatin. Misalnya kita sakit sehari dalam Ramadan ini. Allah menyiksa kita. Ya kita alhamdulillah. Disegerakan. Kalau ditunda oleh Allah, siksanya nanti. Itu sama dengan 1000 Berarti tahun. lebih baik disiksa di dunia Iya, daripada bersyukur di kita. akhirat. Dosa kita dibakar oleh Allah. Nanti kita akan Idul Fitri. Kembali ke sunnah kita. Kharajat min zunubihi kaulad umum. Kita akan keluar dari dosa-dosa kita seperti baru lahir lagi. Pahala banyak, dosanya dikit. Maka Jadi bersyukur banyak dengan sekali Ramadan. Ustaz ya. Iya. Berkah dari Ramadan ini. Berkah Ramadan. Iya. Maka Allah katakan, kamu akan mendapatkan ketakwaan itu. Takwa kita peroleh, maka kita bersyukur. Dengan puasa ini, Allah memberikan kesempatan buat kita untuk membakar semua dosa-dosa kita. Maka bersyukur. Nah yang ketiga tema kita adalah istiqomah. Jadi kita ini perlu istiqomah dalam hidup ini. Yakinlah bahwa apa yang Allah perintahkan itu untuk kita. Allah tidak punya kepentingan. Ketika Allah melemparkan Adam ke dunia, fakulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa ma ta'ulilahin. Kata Allah, hai Adam, kau lemparkan ke dunia karena kau membangkang. Karena kamu membangkang, kau lemparkan ke dunia dan kamu bebas. Walakum fil ardi mustaqarrun. Nak jadi orang jahat, jadi preman, jadi apa boleh. Kata Allah, silakan. Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau semua orang ini kafir di dunia ini, Allah tetap Allah itulah. Dan kata jangan takut tuh. Wa mataun ku fasilitasi. Yang mau jadi preman, ada ilmu hilang-hilangan, ada ilmu kebal. Yang nak jadi playboy, ada minyak pelet. Allah kasih memang. Wa mataun. Tapi kata Allah ilahin, ada batasnya. Saat kita akan mempertanggungjawabkan, maka istiqomalah. Yakinlah bahwa berbagai macam ujian Allah berikan semuanya untuk kita. Ada hikmahnya untuk melatih kita semakin hari semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Rasa syukur tadi Ustadz. Kadang kita ini sebagai manusia kadang lupa akan bersyukur gitu Ustadz. Bagaimana sih cara kita menstabilkan agar kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita bergembira pun kita selalu bersyukur gitu Ustadz. Gimana Ustadz caranya? Ya Rasulullah minta doa kepada Allah. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini saghira wa fi ayuni nasi kabira. Ya Allah, jika aku pandai bersyukur, jadikan orang yang sabar, jadikan aku selalu merasa kecil di hadapan Allah, tapi di hadapan aku besar. Rasulullah berdoa. Maka kita pandai bersyukur ini minta kepada Allah. Manusia ini kan lupa kadang. Yang kedua sadari, ketika kita bersyukur Allah tambah nikmat. Kalau kita lupa Allah, maka Allah akan melupakan kita. Dan Allah senang kalau kita ingat Allah.
Ada orang menderita ingat Allah. Kalau bahagia lupa Allah, maka Allah menderita terus dia. Kenapa? Agar dia ingat Allah. Allah senang dengan dia ingat Allah, maka Allah menderita, Allah jadikan dia menderita agar dia ingat Allah. Nah kalau kita ketika mendapat nikmat, ketika kita mendapatkan berbagai nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur terus, ingat kepada Allah, bersabar dengan segala macam, maka Allah akan jadikan kita orang yang dengan kenikmatan. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita tanya ke audiens dulu nih, apabila masih ada yang kurang paham tentang penjelasan Ustaz tadi, kami persilakan untuk bertanya. Halo, nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Raudoh dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Yang sekarang temanya adalah puasa meningkatkan takwa, rasa syukur, dan istiqomah. Sedangkan takwa itu meliputi 4 tadi, tawadu, qanaah, warok, dan yakin. Nah, untuk pertanyaan saya, untuk 11 bulan ke depan supaya kita stabil, kita mantap, tidak berubah. Kadang-kadang kita ini sekarang kalau lagi Ramadan ini karuan lagi naik-naiknya iman kita. Untuk 11 bulan ke depan saya mau menjaga supaya kita semua untuk menjaga kestabilan 4 itu, apa yang kita kerjakan, apa kiat-kiatnya Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaannya dan kami menunggu atas jawaban supaya kami juga ada pencerahan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagaimana Ustaz, langsung dijawab? Jadi pertanyaannya tadi dari Ibu Raudoh, tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa takwa itu terdiri dari tawadu, qanaah, warok, dan yakin. Nah pertanyaan Ibu Raudoh tadi, bagaimana cara kita menstabilkan keimanan kita sehingga kita tidak tergoyahkan gitu Ustaz? Iya, terima kasih Bu. Jadi Rasulullah mengatakan tanda orang yang berhasil itu setelahnya. Misalnya haji mabrur. Haji mabrur bukan saat-saat hajinya. Bagaimana setelah pulang ke Indonesia, Ramadan juga begitu. Maka Allah temukan Syawal. Setelah Ramadan ada Syawal. Apa itu Syawal? Peningkatan. Ya kita tingkatkan apa yang sudah kita ikhtiarkan pada bulan geladian, bulan binaan Ramadan ini. Di Syawal kita tingkatkan terus. Syawal. Maka Allah katakan faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai satu ibadah, tingkatkan ibadahnya. Pertahankan ini. Kalau selama ini kita salat tarawih, ya di luar itu Syawal kita ingatkan ada salat tahajud, ada salat witir. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal mulai puasa 6 hari. Man shauma Ramadan summa yudbi'u bi sittina minas Syawal kasaumi amin. Siapa yang puasa bulan Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa sepanjang tahun. Itu ingatkan kita. Jangan kita kemudian hura-hura, puasalah 6 Syawal. Kemudian kita isi dengan puasa Senin Kemis. Ini pertahankan. Di tawadu itu begitu, sedekah ya sedekah terus. Tawadu orang yang rendah hati, ya kita melihat orang lain. Bayangkan kita sehari tidak makan sudah lemah, apalagi mereka yang miskin. Mungkin mereka seminggu tidak ada makan. Nah, kita bantu mereka. Nah, terus ini, dia usahakan. Juga qanaah begitu. Kita harus terimalah apa keputusan Allah. Dan itu yang terbaik buat kita. Kita kadang-kadang mengeluh, orang tua yang lemah. Oh si A itu enak sekali, si B itu enak sekali, si C itu enak sekali. Kita itu yang salah. Seharusnya kita yang paling enak. Apa kurang kita ini? Sehat, umur sudah 70 lebih. 17 umurnya. Masih sehat kan? Luar biasa. Syukur, itu nikmat oleh Allah berikan. Ini teruskan. Teruskan, warok juga begitu. Jangan nanti di Ramadan kita tahan ada makan di siang hari, di luar Ramadan hasil korupsi, hasil mencuri, hasil merampok, hasil menipu. Nah ini sia-sia. Sama dengan kerbau tadi, pas dicuci bersih, lihat kubangan masuk lagi. Nah ini kan rugi, dipertahankan. Dipertahankan terus, sejak Syawal itu meningkat sampai nanti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya. Saya kira begitu. Oke, jadi saya tangkap tadi bahwa untuk kita mempertahankan keimanan kita itu dengan puasa ya Ustaz ya, baik itu puasa Syawal, Senin, Kamis, dan sedekah. Ya, lanjutkan ibadah-ibadah Ramadan kita. Oke, tapi Ustaz di bulan Ramadan ini kata Allah seluruh syaitan itu dibelenggu Ustaz ya. Tapi mengapa sih banyak sekali godaan-godaan itu sehingga kita itu tidak tergoda gitu Ustaz, tergoda dengan puasa gitu. Iya, setannya kan dikurung, tapi yang bisa jadi setan itu kan ada manusia juga. Minal jinnati
Wanas. Yang menggoda itu jin dan manusia. Jinnya memang dikurung, tapi nafsu kita jadi jin. Nafsu kita sendiri. Maka Rasulullah katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihadil akbar Rasulullah, jihadun nafas. Kita baru kembali dari perang yang sangat kecil, kata Rasulullah, perang sangat besar. Perang Badar itu luar biasa, korbannya luar biasa. Waktu katakan kecil, kita akan mencapai, akan mengejar perang sangat besar. Sahabat bingung, apalagi perang paling besar? Rasulullah perang melawan hawa nafsu. Jadi setan itu ada di diri kita. Di setiap darah kita ini ada setannya. Kita jadi setan, manusia setan. Jadi manusia yang jadi setan. Manusianya itu yang setan. Syahwat kita yang setan. Oke. Sudah jadi setan dia, sudah temannya setan, maka dia membekas sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan. Nah kalau kita di Ramadan bisa kalahkan syahwat kita, nafsu kita, maka setan tidak akan bisa dekat. Lalu bagaimana Ustaz cara kita mengendalikan hawa nafsu itu Ustaz? Ya dikendalikan. Bahwa sadarlah nafsu ini musuh kita yang paling besar. Musuh kita dalam diri kita, bukan di luar. Musuh kita dalam diri kita. Maka orang yang bisa mengendalikan dirinya maka dia aman. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, dia kenal Allah. Siapa yang bisa menahan dirinya, maka setan tidak akan bisa datang. Maka tahanlah kita ini, memang kita tergantung kita. Maka Allah kata tadi, walakum fil ardi mustaqarrun. Kamu bebas kata Allah. Allah murka dengan Adam. 40 tahun Adam minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia minta 40 tahun baru Allah maafkan dan Allah beri dia kesempatan untuk beribadah dan berbakti kepada Allah. Ternyata dia menyesali dirinya. Yang penyakit ini paling berat itu 3 itu. Pertama sombong. Maka iblis diusir dari surga. Sombongnya itu. Yang kedua rakus. Cobalah Adam. Nah, ngapa lagi Adam? Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tinggallah di surga ini, ajak bini kau. Nak nunggit, nak malang, nak melintang, boleh kalau. Cuma siko. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat di pohon ini. Datang iblis. Oh, Adam, tahu tak itu buah khuldi katanya. Iblis yang ngomong khuldi itu buah keabadian. Kalau kau makan, kau bisa jadi malaikat, bahkan kau tidak akan bisa diusir oleh Allah. Maka setelah keluarnya serakah, manusia itu sifat manusianya Adam pengen ngalahkan Tuhan. Nak ngalah ke Tuhan, itu manusia. Tuhan tidak dikalahkan, apalagi orang lain. Itu nafsu kita. Tapi tidak bisa mengalahkan. Allah yang masih menentukan. Tidak bisa kita mengalahkan pimpinan, karena yang menentukan itu adalah Allah. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha. Allah yang memegang kepemilikan, Allah berikan kepada yang diinginkannya. Selesai. Orang jadi pimpinan, aduh masih mudonian kok jadi pimpinan saya ini senior, kok tidak diangkat-angkat. Ya ini Allah yang terbaik buat kita. Jangan kita nak menjatuhkan dia tidak bisa, karena itu milik Allah. Nah tadi kita harus betul-betul sadari betul, ini akan menekan syahwat kita. Kalau syahwat ini ya terus kita pengen dunia ini. Tapi hati-hati hanya sebentar. Yang lama itu di akhirat. Hidup di dunia hanya sebentar, seperti mimpi saja. Rasulullah bercerita, dulu di masa Ibrahim, masa Nabi Ibrahim itu Rasulullah, ada seorang wanita, menangis dia. Menyesali anaknya yang mati dalam usia 500 tahun. 500 tahun mati karena dia menangis. Kasihan anakku ini, amalnya masih sedikit, baru 500 tahun beribadah. Kata Ibrahim, kau tahu tak Bu, nanti ada satu zaman di mana manusia ini hanya umurnya 60 tahun. Hah? Kata wanita, iya betul. Kata wanita itu, kalau aku hidup di masa itu, aku tidak mau bermewah-mewah. Aku akan buat tenda saja di bawah pohon, aku akan ibadah terus menerus. Nah, jadi dengan bentar 60 tahun itu ada seperti mimpi aja kita ini. Dulu kan kecil, mahasiswa, nanti bersuami, ibadat. Nah, udah tua, udah umur 70 tidak sekarang. Terasa, saya terasa, saya 61 umur saya. 61 saya rasanya masih bujang baik. Nah, ini seperti mimpi kita. Kalau kita ada hati-hati, kita akan terjerumus. Hanya sebentar, untuk apa kita mengejar kemewahan dengan cara yang tidak halal? Cari yang halal saja. Karena yang bahagia itu nanti setelah kematian. Itulah bahagia kita. Bukan sekarang di dunia ini hanya cobaan. Si jedun, kata Rasulullah. Dunia ini penjara. Maka penjarakan nafsu dan syahwat kita. Kalau jadi pakaian sombong itu hanya untuk Allah ya Ustaz ya? Hanya untuk Allah. Kita nggak boleh sombong sebagai manusia. Iya, hanya Allah, milik Allah. Dan yang ketiga iri hati. Itulah Habil dan Qabil. Kan tahu kita 20 kali melahirkan 20 jenis manusia itu. Ada orang Eropa, ada orang Negro, ada orang hitam, ada orang putih. Itu 20 macam manusia di dunia ini. Nah ketika Habil itu kan orang Eropa. Besar tinggi, putih abang, hidung mancung. Adiknya juga cantik luar biasa. Ketika saat dia besar mau menikah, kata Allah tidak boleh. Kau menikah dengan
pasangannya Qabil. Tuhan tidak adil. Aku ganteng kawin dengan wong hitam. Adik aku ini hitam kawin dengan adik yang lahir dengan aku putih. Tuhan tidak adil. Maka dia protes. Nah, inilah 3. Inilah dosa besar yang selalu mengiringi manusia. Takabur, sombong, baru punya jabatan dikit, lah merasa hebatnya. Nak zolimi wong. Itu sombong, merasa paling hebat. Hati-hati ini. Ada orang di WA kita tuh, aku di sini, cerita galau dengan Kapolda, dengan gubernur. Oh hebatnya. Ini hati-hati sombong ini. Kalau sombong, Allah tidak akan terima. La yadkhulul jannah man fi qalbi qillatu minal kibriya. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan. Hati-hati, jangan sombong. Yang kedua, jangan serakah. Syukurilah, qana'alah apa yang ada. Jangan ngomong, oh lemak nih si A itu. Punya laki, apa pun, syukuri laki kita ini. Ini amanah Allah. Jangan lihat laki, oh laki itu lemak nih, laki si A, laki si B. Juga laki kita. Nah bini juga begitu. Allah sudah amanahkan, ini istri kita. Syukuri. Ini Allah sudah berikan amanah yang Allah titipkan buat kita. Nah ini hati-hati. Jangan kita dengan orang yang serakus dan serakah. Kemudian jangan iri hati. Semua sudah ada ketentuannya. Likulli syai'in bi qadar. Segala sudah ada ketentuannya dari Allah. Dan jangan pernah kita menginginkan hak orang. Kalau punya kita pasti dapat. Kapan saja dapat. Tidak usah kita harus kejar-kejar. Tidak mungkin rezeki harimau dimakan oleh kucing. Tidak mungkin rezeki kucing dimakan oleh ayam. Tidak mungkin. Semua sudah diatur oleh Allah. Maka ini harus menjadi penting. 3 ini penyakit besar. Sehingga Ramadan akan menghilangkan sifat takabur akan hilang. Rakus akan hilang. Bayangkan kita pengennya luar biasa ketika minum selesai. Dan yang 3, tidak ada iri hati. Allah yang memiliki sesuatu, Allah berikan dengan yang diinginkannya, Allah muliakan dengan yang diinginkannya, Allah hinakan dengan yang diinginkannya. Selesai. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah lah semua kebaikan dan Allah mampu berbuat apa saja. Mengenai penyakit sombong tadi Ustadz, ini sangat banyak sekali di tengah-tengah kita semua. Misalkan nih Ustadz, niat kita untuk memotivasi orang gitu Ustadz. Misalkan kita tilawah kita rekam, kemudian kita buat status, itu gimana Ustadz? Apakah juga termasuk sifat sombong atau gimana Ustadz? Itu kan kita yang tahu. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu nilai ukurannya niat kita. Niat kita apa? Kita nasihati orang, boleh. Marahi orang, boleh. Asal niat kita ikhlas. Tidak akan tersinggung dia kalau kita marah. Kalau memang ikhlas karena Allah, bukan minta dipuji orang, marahi orang di depan orang, tidak boleh. Kalau kita marah, panggil 4 mata. Jelaskan kesalahannya, ini salahmu, tolong kau perbaiki. Tidak akan marah dia, ikhlas. Jadi yang mengukur dia itu apakah itu takabur atau tidak, kita yang tahu. Ya, makanya saya itu ada posting itu, oh ini, itu hati-hati itu. Kita kan kadang-kadang imam yakuni, ujubnya merasa paling hebat, pasih hebat, paling taat, paling tawadu. Nah ini hati-hati nih ujub nih, Allah tanamkan setan itu. Setan itu datang ada 70 kata Rasulullah. 70 setan yang datang macam-macam. Yang paling berat adalah ujub, menghilangkan rasa ujub. Merasa paling benar, wong bid'ah galau, wong salah galau, wong masuk neraka galau, yang benar dia itulah. Nah itu hati-hati. Takabur. Gitu ya Ustaz. Jadi cara kita menghindarkan dari sombong tadi, niat tadi Ustaz ya. Kalau niat kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan menjadi hamba Allah yang sombong. Ya, kita tidak punya apa-apa, Allah yang punya. Bukan punya kita. Nyawa gitu punya Allah. Bukan punya kita. Kalau Allah ambil selesai. Tidak ada kita punya harta. Harta juga begitu. Semuanya punya Allah. Makanya kalau di dalam Asy'ariyah Maturidiyah, yang pertama diajarkan itu adalah sifat 20. Ada sifat salbiyatullah, ada nafsiyatullah, ada ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, itu sifat Allah. Kita mampu, bisa berjalan, bisa nunjuk-nunjuk iwo, bisa cari duit, bisa ngomong. Itu hebat. Milik Allah itu hati-hati. Semua milik Allah, bukan punya kita. Kodrat, ilmu, haya, sama, basar, kalah, punya Allah kalau. Ada orang yang nyingok tahu-tahu, nah, tidak bisa nyingok lagi. Allah ambil. Juga mati, hidup itu begini. Kita hidup itu kan hanya di antara narik dengan ngembuskan napas baik. Pas kita tarik napas, nak keluar nak baca lagi, mati gitu. Nak coba-coba lah. Pas kita keluarkan, nak ngisap nak baca lagi, mati. Jadi mati itu bukan karena sakit, betul tidak. Karena ajal sudah sampai, selesai. Jadi punya Allah, tidak ada punya kita. Tidak ada punya kita. Maka ini harus tanamkan betul. Allah memberikan penjelasan kepada Allah, Allah berkuasa. Maka dalam Maturidiyah Asy'ariyah, sifat 20 ini penting. Wujud hanya Allah.
Nafsiyatullah. Yang wujud hanya Allah. Kita tidak ada apa-apa. Kenapa kita ada? Diadakan Allah. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Jangan sombong dengan Allah. Allah mampu semuanya. Nah itu wujud kidam, bako, muhalabatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Itu sifat salbiyatullah. Tak boleh kita menganggap itu. Kita ni duluan. Oh ya, duluan aku di TPR ini. Jangan kau. Nah, tak bisa itu Allah. Bukan kita yang duluan. Ada orang yang lebih dulu kita. Tak ada. Bakok juga kekal tak bisa. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Tak boleh. Kata Allah, kata Rasulullah, hidup kita hanya 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih, itu sedikit sekali. Nah ini ketentuan Allah. Jadi kita akan hilang itu sifat-sifat sombong, merasa paling kaya. Di atas langit masih ada langit. Ketika kita minder lihat ke bawah, banyak orang yang lebih rendah dari kita. Tak bisa kita sombong, karena kita memang ya, hanya Allah. Kebenaran Allah titipkan duit, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan ilmu, hanya kebetulan saja. Semua milik Allah, karena itu tidak ada yang pantas kita sombongkan. Termasuk suara, termasuk segala macam yang kita miliki. Bahkan nyawa pun milik Allah. Saya kira itu. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin kesimpulannya Ustadz, karena kita sebentar lagi akan ada di penghujung acara. Boleh sebisanya Ustadz? Terima kasih pemirsa sekalian. Dari Ramadan yang kita tema hari ini, takwa, kemudian syukur dan istiqomah. Ini satu rangkaian. Jadi takwa itu lahir setelah kita menahan nafsu kita. Maka kita syukuri ada Ramadan. Man fariha bi huduri Ramadan harramal niran. Siapa yang bersyukur? Kenapa syukur? Karena Allah membakar dosa kita. Kita syukuri walaupun hadis ini hadis lemah. Hadis lemah, termasuk hadis maudhu ini. Hadis Ramadan ini banyak yang palsu ini. Termasuk awalur rahmah wa awsatu itu palsu-palsu. Tapi bisa kita ambil. Kita senang kenapa? Senang karena Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat. Menghapus dosa-dosa kita, meningkatkan amal ibadah kita. Ada satu malam namanya bulan Lailatul Qadar. Allah ingin mengalahkan umat yang lain. Kalau tiap tahun dapat 83 tahun dikalikan umur kita 60 tahun misalnya, berapa ratus tahun hidup, bisa kalah Nabi Nuh. Maka Rasulullah itu dikatakan oleh Jibril, jangan takut Rasulullah. Kata Jibril Rasulullah, Allah mengharamkan surga itu dimasuk oleh orang lain sebelum engkau dan umatmu. Jadi kita dulu masuk surga. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar itu. Maka kita syukuri. Ada malam Lailatul Qadar, ada Ramadan yang akan menghapus dosa-dosa kita, meningkatkan amal ibadah kita. Nah, takwa. Syukuri, kita bersyukur ada itu. Kemudian istiqomah lah. Istiqomah dalam hidup ini bahwa apa yang Allah wajibkan itu semua untuk kita. Bukan untuk Allah. Allah tidak punya kepentingan. Allah hanya mewajibkan saja. Kalau kamu mau silakan kata Allah, aku akan berikan pahala nikmat di akhirat. Ketika kau membangkang silakan, nanti akan kusiksa di akhirat. Allah itu muntakim. Allah akan tegas di akhirat. Tapi di dunia Allah banyak ampunan. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya. Tiba kita di penghujung acara, jadi dapat kita simpulkan bahwa jangan sampai kita memiliki sifat Allah, yaitu yang sombong ya Ustadz, pakaian yang sombong, karena itu hanya milik Allah. Dan jangan sampai juga pada Ramadan kali ini kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka dari itu marilah kita meningkatkan pengendalian diri dengan rasa syukur, istiqomah dalam melakukan hal kebaikan. Terima kasih, saya Ustadzun Hasanah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.